Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau jawab pertanyaan teman saya yang kemarin inbox saya ya, bagaimana saya bisa kerja ke Hong Kong cowok ya. Nah, ini saya mau jawab ya teman-teman yang kemarin tanya gitu gimana caranya. Soalnya di Messenger kadang aku bisa balas, kadang enggak. Bukannya aku sombong, karena di sini aku kadang sibuk kerja buat CC ya, nggak aku balas inboxnya. Ya gini, aku tak cerita dulu mulai dari awal proses kesini ya. Itu nggak gampang, susah ya, dibilang susah ya nggak, tapi kan bisa kesini gitu ya teman. Jadi prosesku dulu itu aku melalui CV itu kayak ini loh, biodata gitu ya. Nah, biodata itu aku titipin ke saya sebar ke agent ya. Kalau nggak salah itu saya nyebar ada 3 agent. Nah, itu juga nggak sebentar, saya nunggunya kurang lebih hampir ya setahun lah. Setahun itu dari saya cari informasi dari agensi itu belum ada yang ngabari, terus pokoknya saya WA terus. Nah, setelah itu ada agensi ngabari. Nah, terus kita diinterview sama agen dulu ya, dites bahasa minimal. Kalau kita kesini harus ada pengalaman bahasa ya, meskipun sedikit lah, kayak aku ini kan non juga belum terlalu bisa gitu. Nah, setelah itu ada majikan interview, terus dijadwalkan ya sama agennya itu. Nah, dari situ waktu itu saya pernah interview sampai 3 kali kayak teman-teman, itu gagal. Saya nggak tahu karena kan saya non ya, belum pernah ke luar negeri atau manapun juga belum pernah, jadi agak susah. Tapi aku nggak putus asa, saya cari terus. Mungkin enak ya kalau ada yang nyariin di sini, mungkin ceweknya atau istrinya atau temannya lah, mungkin akan lebih gampang kayaknya teman. Tapi ya gimana ya, proses kayak gitulah. Akhirnya aku cari sendiri terus, nggak putus asa. Nah, aku cari terus nggak putus asa ya teman-teman. Dan alhamdulillah ada salah satu agensi ya, itu hubungin gitu. Teddy, kamu udah dapat majikan belum, kan gitu. Nah, belum Miss. Nah, coba nanti interview jam 11 siang. Wah, aku deg-degan gitu ya. Akhirnya aku senang, oh siap Miss. Nah, setelah itu kita kalau nggak salah aku tuh jam 11 siang ya teman-teman, interview kurang lebihnya itu 1 jam ya, hampir kurang lebih 1 jam lah teman-teman tuh. Nah, itu ditanya segala macam semuanya tentang pernah kerja di mana, bahasa. Kalau bahasa memang sedikit, nggak begitu banyak, aku terus terang sama majikanku. Nah, dari situ kita sudah. Nah, selang kita interview 20 menit kayaknya, aku habis interview udah deg-degan, takut gagal lagi. Nah, akhirnya si Miss yang agenku saya ikutin tuh ngabarin, gimana Miss ya kan gitu, tadi kamu majikan mau ambil kamu gitu ya. Wah, aku seneng banget. Wah, alhamdulillah, aku ibaratnya bisa datang juga ke Hong Kong. Karena gimana ya, aku mau kesini tuh sebenarnya udah 3 kali gagal, udah pernah ketipu juga. Jadi pengalaman ya, masalah tipu menipu saya juga udah tahu, jadi aku mau ketipu lagi gitu loh. Nah, setelah itu disuruh tanda tangan, terus urus berkas-berkas, karena berkas dulu tuh masih di PT ya, saya MD. Terus saya urus, selang seminggu saya serahkan ke
agentnya itu ke PT-nya itu, saya disuruh ke PT itu sama agentnya direkomendasikan lah ke PT-nya itu, saya serahin semua. Kurang lebih 2 bulan 3 bulanan lah prosesnya semua itu. Tapi 3 bulan itu ini ya, kayak paspor, terus sertifikasi BLK itu semuanya aku udah ada, karena dulu aku udah pernah masuk PT yang pernah ketipu itu. Jadinya ya agak cepat, kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah saya sudah bisa terbang. Gitu ceritanya teman-teman. Dan saya itu nggak usah masuk ke PT, cuma PT Surabaya ya, cuma medical sama ID Rekom, terus apalagi ya, medical, ID Rekom. Itu pun saya dari rumah, nggak perlu ke PT. Jadi kayak orang PT itu tinggal telepon, Mas kamu kesini, ke medical kesini, terus ID Rekom kesini. Nah nanti setelah berkas semua kumpul, anterin ke PT. Itu nggak ke PT ya, ke rumah PL, karena PT nya di Jakarta. Nah selang 1 bulan setelah saya urus semua, kurang lebih 1,5 bulan ya, sambil kerja itu saya nunggu visa aku turun. Saya sambil nunggu kerja di Surabaya itu ya. Setelah visa turun, wah aku seneng banget akhirnya bisa ke Hong Kong gitu ya. Soalnya nggak ada perantara gitu teman, aku cari-cari sendiri. Nah yang membawa saya sini itu, yang menerbangin lah intinya, yang membantu saya itu agennya tuh Good Life. Dan kalian bisa cari di Facebooknya juga banyak, dan dia juga banyak kayaknya donor bagian cowok ya, tapi jarang. Kalau umpamanya kita harus seumpamanya dia upload lowongan gitu, kita harus sesuai kriterianya dia, meskipun sedikit kita harus ada gitu teman. Biasanya juga upload kalau ada dari Mistika itu, kadang ada gitu saya share ya. Kalau misalnya teman-teman pengen di FB nya juga ada itu agensinya ya. Terus saya diproses lewat PT Vita Melati yang cabangnya di Malang tuh. Terus setelah itu semuanya sudah beres, visa sudah turun, kurang lebih terbang kurang berapa ya teman-teman, bulan 10 2022 kayaknya, kurang seminggu lah aku datang ke PT Jakarta. Dan semuanya itu aku nggak pakai biaya teman-teman, dibiayai sama PT sama majikan. Dan saya mau mengingatkan teman-teman, kalau mau coba ingin ke Hongkong harus hati-hati ya, jangan sampai ketipu. Kalau kesini intinya pastikan majikan dulu ada yang mau sama kita dulu, jangan belum suruh bayar. Nah kalau semuanya teman-teman ingin tanya bagaimana biar nggak ketipu, saya juga ada. Saya dulu pernah ketipu kalau nggak 35 juta. Yang pertama saya belum berpengalaman ya teman-teman, kan kesini 2 tahun itu saya pengen ke Hongkong itu prosesnya. Dan teman-teman saya banyak yang ketipu tuh teman-teman, ada 10 orang itu nganggur semua, hilang semuanya uang sampai sekarang, nggak ada yang ini ya. Mungkin saya cukup teman-teman, mungkin informasi bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Jangan lupa komentar aja kalau ada pertanyaan, atau di share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.